Ingat anak-anakku semua, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, akan sengsara dan celaka kalau ada seorang anak menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Nggak ada yang bisa nolong, biarpun dia ketemu tambang emas akan hancur sengsara dia. Harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ingat anak-anakku semuanya, orang tua sudah ditentukan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah hanya kepada Allah dan ingat kepada orang tua harus baik. Nanti kalau ada kesempatan untuk kembali atau telepon, kita harus memulai anak-anakku dengan lemah lembut dengan beliau, tutur kata yang lembut. Kalaupun kalian meminta sesuatu, jangan pakai bahasa perintah, kalimat yang indah. Umi, mohon maaf Umi, kami perlu ini Umi, minta tolong Umi kirimin uang begini, Umi minta tolong maafin. Jangan mengancam orang tua. Ada juga Umi kalau nggak mau kuliah, ini bahasa kasar dengan orang, sengsara dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Aliamsah. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat video. Nah, di sini juga saya sudah men-stitch video Abuya Hamka, yaitu tentang bahayanya durhaka kepada orang tua. Baik, di situ Abuya Hamka mengatakan, bahkan kalian punya emas, kalau punya bongkahan emas di dalam, misalnya kalian punya bongkahan emas gitu, terus kalian itu berdurhaka kepada orang tua, maka hilanglah bongkahan emas tersebut. Maka sebaik-baiknya kalian jangan durhaka kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surahnya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma ufi wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tua dengan perkataan atau dan janganlah engkau membentak kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kita itu harus berbakti kepada orang tua. Bahkan ini perintah setelah Allah menyuruh kita itu untuk menyembah kepada Allah. Ini perintahnya bahkan setelah menyembah kepada Allah. Baik, sebaik-baiknya kita jangan berbuat jahat atau durhaka kepada orang tua. Kita mengenal kisah Alqamah, seorang pemuda yang rajin beribadah namun durhaka kepada ibunya. Ketika Alqamah sakit dan hampir meninggal, dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengirim beberapa sahabat untuk menjenguknya. Nah, pas sudah sampai rumahnya, Rasulullah ini bertanya kepada ibunya Alqamah, apakah Alqamah ini seorang yang berbakti kepadamu? Dan ibunya ini menjawab, tidak, dia selalu mementingkan istrinya daripada aku. Nah, Rasulullah kemudian meminta agar ibunya Alqamah ini untuk memaafkan anaknya. Setelah ibunya memaafkan, barulah
Alqamah ini bisa mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kisah ini menunjukkan betapa bahayanya, betapa besarnya dampak durhaka kepada orang tua, bahkan bisa menghalangi seseorang untuk mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Nah, seberbahayanya itu sampai tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, bahkan susah untuk mati. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Jika mereka masih hidup, maka berbaktilah dengan mentaati perintah mereka. Kalau selama tidak bertentangan dengan syariat, berbicara dengan lembut, memenuhi kebutuhan mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Jika orang tua kita telah wafat, maka berbaktilah dengan cara mendoakan mereka, melaksanakan wasiat mereka, menjambungkan silaturahmi dengan kerabat dan teman-teman mereka, serta melakukan amal jariah atas nama mereka. Baik, demikianlah cerita mereka. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah senantiasa berbakti kepada orang tua kita, untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita, dan menjauhi segala bentuk kedurhakaan kepada mereka. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah singkat saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.